ini pertanyaan yang tampaknya sederhana, tapi dalam pengajian yang lalu telah saya jawab dengan jawaban yang sedikit luas dengan maksud supaya kita di dalam menghadapi yang berbau adat istiadat Jawa khususnya dan adat istiadat Arab dan lain sebagainya, kita mempunyai pegangan, mempunyai dasar. Sebab di dalam kehidupan sekarang ini, kita ini mau tidak mau berhadapan dan langsung atau tidak langsung terlibat dalam macam-macam adat istiadat yang mungkin kita tidak tahu latar belakangnya, kita tidak menyadari bahwa adat istiadat itu mempunyai sumber-sumber yang mungkin bertentangan dengan agama Islam. Jadi ini satu. Yang kedua, di dalam hal-hal adat istiadat, baik yang berasal dari leluhur kita, artinya dari bangsa nenek moyang bangsa Indonesia, khususnya di tanah Jawa, maupun adat istiadat yang datang dari Barat. Ini kita dari umat Islam. Sebenarnya kalau sudah punya pegangan, kita itu bisa malahan memanfaatkan adat istiadat itu dengan berusaha mengisi hal-hal yang diridhai dan yang sesuai dengan ajaran agama kita. Seperti saya pernah membaca ini, ada musyawarah ulama tentang yang namanya haul. Apakah keputusan Kongres kedua Jamiah Thariqah Muktabaroh tentang peringatan wafat haul itu termasuk mengikuti sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, apakah keputusan tersebut benar atau tidak? Kemudian di dalam musyawarah ulama ini dijawab begini, sambil membenarkan keputusan tersebut, maka kebiasaan peringatan wafat atau qaul yang berlaku itu mengandung 3. Satu, mengadakan ziarah kubur dan tahlil. 2, mengadakan hidangan makanan dengan niat sedekah dari almarhum. Kedua persoalan ini sudah jelas tidak terlarang. Lalu ketiga, di dalam upacara haul itu diadakan bacaan Al-Quran
dan nasihat agama. Kadang-kadang diadakan penerangan tentang sejarah orang yang diperingati untuk dijadikan suri teladan. Ini contoh ya bagaimana memanfaatkan yang sudah menjadi adat istiadat. Juga mengenai yang ditanya tentang nyutoni ya, 3 hari 7 hari 40 harinya 100 bacaan Quran kita isi dengan baca selawat, kita isi dengan zikir dan sebagainya. Itu bisa berubah nilai dan wajah daripada pertemuan keselamatan itu. Sebab di dalam hadis-hadis banyak diterangkan tentang yang namanya majelis zikir. Majelis zikir ada 2 hadis yang saya ketahui. Yang pertama menerangkan apabila ada orang banyak, yang banyak itu lebih dari 3 orang berkumpul membaca Quran. Ini kata-katanya di situ membaca Quran. Dan hadis yang kedua, yazkurullah, berzikir, asal membaca zikir, bacaan-bacaan apa namanya, bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu zikir. Yang biasanya disebut tahlil, itu sebenarnya zikir. Tahlil itu membaca la ilaha illallah, itu tahlil. Kalau tasbih membaca subhanallah. Kalau tahmid membaca alhamdulillah. Kalau takbir membaca Allahu Akbar. Kalau hauqalah membaca la haula wala quwwata illa billah. Itu semua termasuk zikir. Jadi di dalam sebuah hadis yang lain, tidak berkumpul orang-orang banyak yang berzikir. Yang pertama baca Quran, kecuali mereka akan diikuti oleh sakinah, oleh rasa tentram. Wa hasab bihim malaikat, dan malaikat duduk bersama-sama mereka, ikut hadir dan ikut berdoa. Ini hadisnya cukup terkenal. Ya, kalau nanti perlu bisa saya baca secara lengkap. Ini sering saya ucapkan, ya, saya terangkan. Ini karena memang zaman di zaman Mbah kita Wali Songo itu beliau tidak mau mengadakan sikap a priori atau sikap yang bersifat kurang bersahabat. Malah beliau itu mengtolerir adat istiadat yang berlaku di tanah Jawa ini, ya, lalu diisi dengan hal-hal yang baik menurut agama. Jadi mereka itu, beliau mbak kita itu memang cocok dengan wataknya orang Indonesia, khususnya orang Jawa. Ini tidak mau konfrontasi yang itu tidak mau. Mereka itu ingin apa-apa itu
dipertemukan mana yang sama, mana yang kira-kira tidak mengganggu orang lain, tidak mengganggu perasaan orang lain. Sampai saya pernah membaca sebuah tulisan yang menulis tentang wajah manusia Indonesia. Artinya profil Indonesia itu, manusia Indonesia khususnya Jawa, itu apa ciri-cirinya yang paling menonjol, yang paling khas? Banyak. Di antaranya dikatakan yang paling menonjol yaitu mempunyai daya sinkretis. Sinkretis yang besar, dalam arti banyak hal-hal yang sebenarnya itu berlainan, malah kadang-kadang bertentangan. Itu dicampur menjadi satu, ya semacam gadu-gadu. Semuanya kita terima sehingga seolah-olah kita itu tidak bisa menyisihkan atau melakukan pilihan. Semua kita terima, kita campur, lalu kita kawinkan, kita lahirkan, nah, kita campurkan. Nah, ini memang kalau kita melihat, ini perlu kita pahami ya. Perlunya itu supaya kita itu menemukan apa-apa itu supaya cukup realis dan cukup bijaksana. Jangan orang itu karena mempunyai pendirian lalu ingin memaksakan pendiriannya itu dengan tidak melihat kanan kiri, dengan tidak melihat masyarakatnya. Masyarakat Indonesia ini sebenarnya masyarakat yang penuh kompromi, penuh damai, penuh toleransi. Itu sejak dahulu. Ini diketahui persis oleh juru dakwah Islam yang pertama di tanah Jawa ini, seperti Wali-Wali Songo itu mengerti ini. Karena itu seperti ini, kesenian, kebudayaan, wayang, gamelan, dan lain-lain adat istiadat itu ditolerir, tidak ditentang, ditolerir. Tapi dalam pada itu lalu diisi dengan hal-hal yang berguna. Nah, seperti selamatan, ini memang kita akui itu selamatan itu dari tidak dari agama. Memang betul selamatan di tanah Jawa ini. Ya, mungkin kita kalau melihat di negara-negara Islam yang lain tidak ada model selamatan seperti di sini, apalagi pakai berkat-berkatan itu, pakai jamur, tidak ada gitu. Memang itu sumbernya dari ada di sini. Tetapi kita punya ajaran yang namanya sedekah. Nah, sedekah ini bisa dimasukkan di situ. Juga ajaran zikir tadi itu saya sebut, baca Quran bersama-sama. Ya ini wali-wali semua itu dimasukkan. Jadi tentang ini kita ini supaya luas gitu. Seperti sekarang ada ulang tahun, ini sudah jadi aset. Ini berasal dari Eropa kalau saya tidak salah, dari Barat. Mulai anak kecil ulang tahun. Ya sampai kita ikut-ikutan juga ulang tahun. Dulu kita ini tidak pernah ulang tahunan. Tapi akhir-akhir ini, apa betul itu dari Barat itu kira-kira? Hah? Iya.
Ini bagaimana menghadapi adat atau hasil kebudayaan atau hasil ya dari barat ini ulang tahun. Itu tidak apa-apa. Yang penting bagaimana isinya, ya itu. Jadi umpamanya ini kita berulang tahun anak-anak, tapi kita isi dengan hal yang baik menurut agama. Saya kira itu baik saja. Ya terus terang di dalam dunia yang seperti kita lihat sekarang, dunia ini menjadi sempit karena teknik, gitu? Artinya transport, hubungan antara Amerika dan Indonesia ini dekat kita. Jepang itu malah Eskimo, apa itu sudah dekat, seolah-olah bumi yang besar dan jauh ini sekarang menjadi satu tempat yang kecil, yang setiap waktu itu orang bisa hubungan, baik orangnya datang ya, atau suaranya yang datang dengan alat telepon atau dengan TV atau dengan ya, segala macam alat hubungan komunikasi. Dunia ini menjadi sempit. Karena itu kalau terjadi apa-apa di ujung barat sana, umpamanya menit ini terjadi, maka itu gampang menular ke sini. Begitu juga adat istiadat, kebiasaan. Jadi akulturasi, akulturasi, pembauran, ya, atau macam-macam kebudayaan, lalu saling tukar menukar, saling susut menyusut, saling masuk memasuki, itu saya kira tidak bisa dihindari. Adat yang terjadi di sana, ya, lalu di sini menjadi satu dengan adat istiadat di sini. Ini saya kira pergaulan atau pembauran, ya, kebudayaan, kesenian, lagu-lagu. Sekarang ini repot mau cari yang asli, yang tidak kecampuran itu lagi. Ya mungkin sekarang malah yang tidak tahu, kalau ini saya bukan ahli lagu, ya, apakah lagu Jawa itu masih asli, saya tidak tahu. Tapi kalau lagu-lagu yang umum juga dengar itu campuran itu. Ya ada bau Indianya, ya ada Arabnya, ya ada Melayunya, oleh campur. Ini saya kira mempengaruhi ini. Malah sekarang ini sudah diatur oleh negara-negara. Itu pertukaran kebudayaan, pertukaran kesenian itu malah diatur sekarang. Memang direncanakan. Dan kita sendiri sebenarnya tidak ada firman itu di dalam Al-Quran. Kata-katanya itu begitu luas, begitu loh. Yaitu firman yang mengatakan inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Aku memang menjadikan kamu ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'aruf, supaya kenal mengenal dan saling tahu mengetahui satu dengan yang lain. Yaitu artinya kan menganjurkan itu pergaulan dan kenal mengenal kebudayaan, adat dan sebagainya. Jadi orang ini kalau mau mempertahankan hukum saya mau non-Islam mutlak, bagaimana? Itu di dunia yang makin sempit karena kemajuan teknik. Tapi cuma kita diberi garis belajar yang dilarang, yaitu mutlak soal akidah, soal kepercayaan.
Nah, ini tidak boleh. Ini sudah jelas itu. Surat Al-Kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus apa itu? Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidun ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Jadi soal agama, soal kepercayaan, ini ada garis, tidak bisa. Ini pembilang Islam, karena ada itu tadi, surat Al-Kafirun. Di dalam soal kepercayaan dan iman, ini tidak ada kompromi. Memang dulu dicoba oleh orang jahiliyah, orang Mekah itu, khususnya Nabi, supaya ada kompromi. Beginilah, saya satu waktu pergi ke tempat masjidmu Muhammad, nah, nanti kamu juga pergi ke berhalaku, patung-patungku, kentengan nih, jadi dan rukun gitu katanya. Ini caranya mereka mau, karena mereka sudah putus asa. Ya yang alami Islam bagaimana? Akhirnya ditempuhlah jalan ini, kompromi ibadah. Nah ini menghadapi ini turun ayat itu, surat Al-Kafirun. Tidak bisa, kalau salah zaman nggak bisa, maaf saja. Rukun ya rukun, tapi nek jaluk rukun ini mengenai kepercayaan nggak bisa, memang nggak bisa. Bagaimana antara percaya satu Tuhan monoteis dengan musyrik itu artinya menyebutkan Tuhan tidak cukup satu tapi sampai 2, 3. Ini nggak bisa, ini bertentangan.